Halo kan, welcome back to my channel seputar liku-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Asus Zenfone 4 Max atau dengan seri angka ZC554KL ya. Ya, untuk kasus atau kerusakannya yaitu menurut pemiliknya dia bercerita bahwa ponsel Asus Zenfone 4 Max ini tiba-tiba mati total. Nah, ini ponselnya coba saya lakukan pengecasan, memang tidak ada respon sama sekali ya, tidak ada respon dari ponselnya seperti Asus Zenfone 4 Max yang kebetulan sama ini tapi nyala normal ya. Nah ini ya, ini Asus Zenfone 4 Max juga dan handphonenya normal dan dia mau mengisi atau mau merespon saat saya pasang pengisian daya ya. Nah ini akan saya coba cas beberapa menit tapi tetap tidak ada respon ya dari Asus Zenfone 4 Max yang berwarna putih yang ada di video ini ya. Nah kasus seperti ini sering terjadi, memang sering terjadi tiba-tiba mati atau tidak bisa nyala walaupun dilakukan pengisian daya ataupun dipencet tombol on off lama itu juga kadang tidak respon ya. Nah di video kali ini akan saya coba perbaiki Asus Zenfone 4 Max yang mati total secara tiba-tiba ini. Apakah ada kerusakan di area hardware atau tidak, akan saya coba cari tahu terlebih dahulu. Untuk langkah pertamanya ya bongkar terlebih dahulu ya. Ada dua baut pentalock. Ini ukurannya sebetulnya 0,8 x 25, namun tidak tahu kenapa kok ukurannya menjadi T3 ya. Nah itu tadi saya menggunakan obeng berukuran T3. Kalau kedua baut sudah berhasil kita lepas, lanjut kita lepas untuk SIM tray ataupun slot SIM ya, slot SIM dari Asus Zenfone 4 Max nya. Nah setelah baut terbuka, slot SIM terbuka, lalu kita lanjut untuk membuka casing bagian belakang. Untuk membuka casing bagian belakang bisa menggunakan bantuan alat seperti plastik seperti pick gitar ya bentuknya, itu berbahan plastik bisa, ataupun menggunakan kuku juga bisa. Karena saya sudah terbiasa ya ini saya menggunakan kuku dan memang lebih mudah juga ya. Nah terkadang juga saya dibantu dengan opening tool yang berbahan metal tadi ya. Nah ini ya, ini sudah hampir semua terbuka ya. Ini ya casing belakang dari Asus Zenfone 4 Max nya berhasil saya buka. Selanjutnya buka kedua baut atau satu baut ya, cuman satu ya, satu baut yang mengunci dari plat yang menutupi konektor baterai LCD dan konektor flexible charge ya, konektor yang menghubungkan antara mesin dan mesin bawah itu ada 3 fleksibel ya, yang ditutupi oleh plat yang tadi kita angkat ya. Nah selanjutnya untuk pengecekan saya membutuhkan bantuan dari avometer analog ya. Sebetulnya untuk avometer atau multitester bisa menggunakan analog atau digital ya. Ini akan saya ukur terlebih dahulu apakah baterainya ini memiliki daya atau tidak ya. Jadi setelannya di avometernya itu setelan di DCV ya, di DCV yaitu DC volt, kita setel di ukuran 10 karena kapasitas baterai ini kapasitas daya maksimumnya itu 4,2 ya, di kisaran segitu 4,2 atau 4,3 ya. Kita hubungkan kutub positif ke positif, kutub negatif ke negatif yang ada di konektor baterainya, dan saya mendapati bahwa ada daya berkisar 4 volt di baterainya. Nah seharusnya ponsel ini normal ya dan mau nyala ya dengan daya baterai yang berkisar 4 volt. Selanjutnya saya akan cek hambatan dalam atau pengukuran mesin ya. Ini ya, kita ukur mesinnya itu mengalami konslet atau tidak ya. Kita ukur hambatan dalam di mesinnya di setelan avometer analognya itu dikali 1 ohm ya. Nah itu pertamanya kita tempelkan kutub positif ke
positifnya yang di konektor baterai yang di mesin ya, dan negatifnya ke negatif, dia itu jarumnya mengangkat, lalu kita balik ya, kutub positifnya ke konektor baterai yang di negatif, kutub kabel negatifnya di kutub positif yang ada di konektor baterainya ya. Dan avometer atau multitester seharusnya jarumnya tidak mengangkat ya. Dan itu tadi sudah saya coba balik, dan memang mesin ini normal, tidak mengalami konslet sama sekali ya, dan seharusnya nyala. Oke, akan saya coba pasang kembali konektor baterainya atau fleksibel baterainya ke konektor yang ada di mesin dan coba dinyalakan ya. Seharusnya mudah-mudahan tidak ada masalah di HP ini ya. Oke, saya tekan tombol on off nya ya, masih belum ada respon. Kita coba lagi, sekali lagi ya, ini ya, alhamdulillah Asus Zenfone 4 Max ini masih mau nyala normal ya. Kasus seperti ini sering terjadi memang ya, di handphone apapun ya, merek apapun juga sering terjadi. Terkadang memang tiba-tiba mati dan hanya dilakukan copot pasang baterai pun bisa normal kembali ya, tapi tidak semuanya seperti itu juga ya. Jadi perlu digarisbawahi, tidak semuanya yang tiba-tiba mati total itu dengan copot pasang baterai saja bisa selesai ya. Nah, ada itu juga tergantung dari kasus awalnya. Kalau kasus awalnya tiba-tiba mati karena kena air ya, itu memang bukan karena tiba-tiba mati secara murni ya. Kalau Asus Zenfone 4 Max yang saya tangani ini, pemiliknya bilang itu memang HP ini tidak diapa-apakan, tidak jatuh, tidak kena air, dan tidak terjadi apa-apa, tiba-tiba mati, tidak mau dicas. Nah, akhirnya saya coba lakukan copot pasang konektor baterainya, akhirnya dia normal ya. Dan ini coba saya lakukan pengecasan dan dia baik-baik saja, konektornya juga baik-baik saja, dan mau melakukan pengisian daya ya. Untuk kasus seperti ini saya tidak tahu pasti kenapa bisa terjadi seperti ini, tapi memang sering banyak terjadi. Dan buat teman-teman yang mengalami atau akan-akan yang mengalami ponselnya terjadi tiba-tiba mati ya, bisa dilakukan cara seperti ini terlebih dahulu sebelum mengotak-atik bagian mesin ya, karena memang terkadang ponsel Android maupun ponsel lain itu juga bisa mengalami hal seperti ini. Cukup dicopot lalu pasang lagi konektor baterainya yang ada di mesinnya itu, lalu dia bisa nyala kembali normal ya. Ya masih beruntung ya, tapi dengan catatan itu tadi ya, tidak terjadi apa-apa di ponselnya, tidak jatuh, tidak terkena air, maupun tidak terjadi hal-hal yang bisa merusak mesin terhadap ponselnya ya. Jadi bisa masih dilakukan cara seperti ini, karena jika memang ini kena air ataupun jatuh, itu bisa jadi juga itu kerusakan pada area mesinnya ya. Oke, jadi karena sudah selesai, sudah bisa nyala kembali, dan saya rakit kembali ya, semua saya pasang satu persatu hingga semuanya terpasang dengan rapi ya. Ya, oke ya. Jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Terima kasih dan salam MBA.